lihatnya kesini, oke, iya gitu. Jadi awal-awal banget sih kayak kita kemana? Sini. Jadi kayak smartwatch gitu yang kayak layarnya tuh bisa ke kulit kita gitu. Kayaknya itu udah bisa lah ya. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21. Dan perkenalkan, kalian akan ngobrol dengan cast film 2045 Apa Ada Cinta. Oke, jadi aku di sini Yasmin Apper. Aku berperan sebagai Renata. Aku Indah Kusuma berperan sebagai Merah. Aku Cinta Brian berperan sebagai Marshall. Sinopsis 2045 itu adalah menceritakan tentang apa di tahun 2045 ada kisah cinta di situ. Dan di situ kisah cintanya bukan cuma sama orang yang kita cintai, tapi sama keluarga. Dan ada hubungannya juga dengan alam. Dan lanjut, jadi itu ada sepasang sahabat ya, dua orang sahabat yang satu Under pressure-nya. Di 2045 ini ada kisah persahabatan dari antara Renata dan juga Mehara, dan bakal ada sebuah konflik di sini. Konfliknya apa? Jangan lupa untuk saksikan 2045 di bioskop. Mantap. aku cuma nge-bridge doang. Aku sisain banyak loh dari itu. Kebetulan aku suka main game. Jadi game-game futuristik kayak gini aku sering lihat. Jadi untuk menyesuaikan sih nggak begitu sulit karena aku tahu teknologi seperti ini aku tahu. Cuman cara menggunakannya kadang-kadang imajinasiku nggak nyampe. Kalau aku penyesuaiannya lebih ke mulai membiasakan diri gimana kalau aku tuh emang udah biasa pakai teknologi ini gitu. Apalagi aku yang berkutat banget sama barang-barang yang dipakai oleh jurnalis gitu, kayak tab sendiri kah, atau kamera sendiri kah, udah nggak punya kamera, punya AI ya gitu. Jadi kayak bener, yang penting aku mulai harus membiasakan diri, itu udah biasa, jadi kayak harusnya gini gitu. Jadi mulai menyamankan diri aja sih. Mungkin kalau aku, karena aku adalah seorang hacker, aku kan di depan komputer, terus aku juga punya AI sama kayak Mera, sama kayak Marshall, di mana mereka itu membantu kita sehari-hari. Udah jadi kayak sahabat kita juga ya, bisa dibilang ya, si AI ini gitu. Dan segampang mau masuk ke tempat pekerjaan sekarang tuh udah pakai chip, atau kita punya kayak jam di sini gitu, smartwatch yang kita pakai sehari-hari. Kita juga itu menjadi kebiasaan kita sih, kayak ada hologram gitulah, pokoknya harus ada penyesuaian. Sebenarnya untuk ngobrol sama AI kan ada kan yang memerankan AI kita kan juga manusia beneran ya, jadi it's not really difficult. Tapi mungkin yang lebih difficult adalah saat kita ini ngomongin soal hologram, di mana kita harus berimajinasi bahwa ada sebuah tablet dan layar di udara yang kita bisa pencet tanpa ada like a solid material on it gitu. Itu sih mungkin yang harus itu sih yang mungkin susah buat aku gitu. Ya itu sih yang tadi membiasakan diri, kayak harus pura-pura jadinya kayak terbiasa aja, kayak lihatnya kesini, oke, iya gitu. Jadi awal-awal banget sih kayak kita kemana? Sini, terlalu tinggi, oke, gitu. Karena nggak ada patokan, ya. Jadi itu sih. Jadi gimana angle kamera, jadi lama-lama udah kayak Ya bener, gimana angle kamera, kadang-kadang aku ngeliatnya itu kadang-kadang ketinggian, kadang-kadang kerendahan. Karena angle kameranya ganti, tuh ketinggian. Aduh, tadi mana continuity, lupa nih. Yes. Menurut aku yang istimewa adalah kemasannya. Karena kan jarang nih spesial nih, film spesial yang kayak gini jarang dibuat, dan kita berani ngasih ya. Semoga itu menghibur kalian sih pastinya. Ini yang kita kemas tuh adalah sebenarnya cerita cinta yang simpel, yang nggak berat-berat lah buat kalian. Jadi kayak kalian dicernanya gampang, dinikmatin semua kalangan umur, dari yang tua sampai yang muda semua bisa. Dan pesan-pesannya juga banyak banget di sini. Dan kita ajak kalian dengan berimajinasi 2045 itu nanti seperti apa. Sebenarnya seperti itu, kita mau bawa kalian tuh jalan-jalan. Jadi sambil melihat merasakan naik turunnya love story, tapi kita juga merasakan
sambil keliling-keliling lihat oh itu kayak gitu ya, kita bertukar pikiran. Jadi menurut kita 2045 nanti seperti itu, menurut kalian kayak gimana? Pengennya sih memotivasi Indonesia karena kan memperingati 100 tahunnya Indonesia gitu loh. Jadi mungkin ide-ide, mimpi-mimpi yang udah pernah terbesit gitu di dalam hati sobat 21, jadinya kayak oh iya ternyata aku ini kayaknya pernah pengen punya kayak gini, pengen punya AI sendiri, pengen punya translator di earphone sendiri gitu-gitu. Jadi kayak ya semoga aja kita bisa mewujudkan itu gitu. Yang menurut aku menarik di film ini adalah bukan cuma Renata, tapi Mera, Marshall, kita semua itu di film ini punya ego kita masing-masing yang sangat kuat dan beralasannya juga bagus gitu. Kayak gitu gak sih? Marshall punya keinginannya sendiri, Mera punya keinginan sendiri, Renata punya keinginan sendiri. Punya alasan masing-masing yang sangat kuat, walaupun all of our feelings sebenarnya itu bisa dibilang bertolak belakang untuk it's a little bit complicated ya, tapi menurut aku di situ sih serunya. Iya bener banget. Jadi gimana ya, awalnya tuh aku saat waktu di 2045 syuting ini tuh aku bener-bener nggak tahu caranya acting film, karena ternyata punya ilmu yang beda gitu loh. Ketika sebelumnya aku mungkin di series itu pun juga kayak nggak sesering itu, jadi terus kayak aku masih ini bener nggak ya aku mau serius juga di dunia acting. Terus setelah 2045 aku mulai ngerti cara acting yang bener gimana, dapetin rasa yang bener tuh gimana tuh di sini gitu pertama kali. Terus langsung lead pula, abisnya setelah itu aku jadinya enjoy banget kan, makanya dari situ aku mulai dapet lagi kesempatan di nanti film yang mungkin udah rilis juga pengumumannya kayak gitu, jadi suka gitu. Jadinya kayak seru juga ya kalau syuting. Bahkan aku jadi ngerasa, dan seringkali kan aku barengan sama soundtrack nih kayak film ini, jadi lebih dapat gitu loh. Aku mau bikin lagu tentang apa nih, mau point of view-nya siapa, oh mau kayak misalkan nih misalkan waktu point of view-nya Mera, mau ngomongin tentang apa nih, mau rasanya kayak gimana, sound design-nya mau kayak gimana, kayak gitu. Jadi kayak lebih gampang ketika kebetulan aku juga memerankan filmnya gitu. Jadi seru, dua-duanya seru. Aku pengen punya teknologi AI sih, seru sih. Oh, that's nice. Teknologi AI, jadi kayak sendiri-sendiri tapi nggak sendiri. That's nice. Kemana-mana sendiri tapi nggak sendiri, itu seru banget That's sih. nice. Kalau yang mungkin bisa terjadi lagi itu saya ada di trailer juga kok, ada traffic light tapi otomatis gitu. Jadi kayak dia nyesuaiin jalan, kalau emang kosong dia tiba-tiba hijau. Kalau ada orang yang mau nyebrang dia menghijaukan dirinya sendiri. Wow. Jadi kayak efektif gitu loh, kayak nunggu gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa lewat. Iya makanya jadi gadget yang aku pengen punya adalah earphone yang punya kemampuan untuk nge-translate bahasa tanpa aku harus buka apa-apa. Misalkan orang lagi ngomong bahasa Jepang di telinga aku, dia udah ngomong sendiri pakai bahasa yang aku mengerti. Terus aku balas pakai bahasa Sunda misalnya. Aku balas pakai Sunda, di telinga dia bukan bahasa Sunda tapi bahasa Jepang misalnya. Itu keren banget sih. Jadi itu yang paling aku suka. Tadi kan realistis ya jawabannya ya. Kalau mungkin aku di sini bisa mewakili berimajinasinya. Mungkin punya si smartwatch gitu yang kayak layarnya tuh bisa ke kulit kita gitu, kayaknya itu udah bisa lah ya. Jadi maksud aku tuh kita kalau mau renang, kalau mau apa, atau bisa waterproof juga gitu loh. Jadi kayak lagi di bathtub masih ada itu, masih bisa main, masih bisa nonton gitu kan. Nah, just saying. Aku Don Juan. Wow, Don Juan, dia menamai diri dia. Feelingku aku udah menikah umur segitu. Udah punya anak kayak cucu lah ya. 8. Wow. Kenapa nggak 10 sekalian aja untuk apa tim? 11 harus kurang. Kesebelasan, lu mau bikin sepak bola apa gimana? Belum cadangannya. Pastinya aku udah berkeluarga sih. Harusnya ya udah berkeluarga. Punya anak minimal 2. Minimal punya anak 2. I live in a good house. Good family, semuanya sehat. Tetap main film apa enggak? Mungkin bisa jadi sih, bisa jadi masih mungkin ya kerjaan samping-samping aja gitu. Nggak tahu sih, aku nggak tahu. I don't know. Kalau aku ya sama mungkin Balik jadi dokter. mungkin
mungkin udah punya klinik sendiri. Amin. Terus mungkin kalaupun udah berkeluarga, anak maksimal 2 ya. Beda. Ini minimal Maksimal ya. 2. Terus mungkin udah punya training center sendiri buat industri musik. Uish, gokil. Gitu, jadi ya udah situ aja kayaknya. Sama ya masih ngisi-ngisi soundtrack juga. Jangan lupa dengerin Salahkan Waktu di Soundtrack 2045. Yeay. Masuk. Kalian bisa lihat kisah persahabatan antara Meira dan Renata dan bisa ngelihat kebingungan Renata di film ini seperti apa untuk menemukan solusi yang tepat demi perasaan dia gitu. Dan juga bagi Meira dan Marshall, gimana? Kalau bagi aku, Sobat 21 harus nonton 2045 Pada Cinta ini untuk melihat gimana sih kira-kira orang mengidamkan Indonesia di 2045 itu bakal kayak gimana, karena seru banget serius. Terus yang jelas juga gimana sih kalau ditempatin dan disuruh memilih antara persahabatan dan percintaan, ya makanya nonton deh. Kita lihat gimana solusinya. Di film ini menurutku akan membawa kalian untuk berimajinasi tentang teknologi dan pastinya untuk mengingatkan kalian cinta itu akan selalu ada di tahun berapapun, mau tahun 2500 pun cinta itu akan selalu ada karena itu adalah power yang paling kuat. Makanya nonton Cinta Brian di 2004. Waduh, pulang. Semoga apapun yang ada di film ini akan didukung oleh kalian semua. Thank you so much udah dengerin interview kita buat film 2045 dan jangan lupa untuk saksikan film 2045 di bioskop. Dan jangan lupa untuk nonton sesuai klasifikasi umur kalian sendiri ya. Ya, betul banget. So, bye. Bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.